Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan sehat serta umur yang panjang. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat bernapas, kita masih bisa dapat melihat, kita masih dapat menghirup udara hingga detik ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya mengharapkan ridha dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, selalu kita curahkan kepada panutan kita, sebagai penjunjung kita, sebagai junjungan kita. Dialah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama mengikuti tentang ada seorang pelaku maksiat yang di masa hidupnya melakukan maksiat, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah hingga Allah mencintai orang tersebut. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detail, mari langsung saja kita simak. Nabi Musa alaihissalam pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki pelaku maksiat semasa hidupnya. Namun kala mengurus jenazah lelaki tersebut, Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akhir yang baik atau husnul khotimah pada jenazahnya. Dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang lelaki di pembuangan sampah. Diketahui warga di perkampungan tersebut membuangnya dan tidak ada yang mau mengurusnya karena perilaku fasik almarhum. Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang lelaki mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangganya tidak mau memandikan, mengapani dan menguburkannya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, solati dan kuburkanlah sewajarnya. Sesampai Nabi Musa alaihissalam di perkampungan tersebut, beliau pun mulai menanyai warga tentang keberadaan si jenazah. Saat warga perkampungan mengabarkan bahwa jenazah dibuang di pembuangan sampah, mereka juga menceritakan perilaku si jenazah semasa hidupnya. Nabi Musa alaihissalam yang mendengar banyak informasi mengenai perilaku buruk si jenazah pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan mensolatinya, padahal orang-orang menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan. Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengarnya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan amalan terakhir yang dilakukan oleh jenazah lelaki tersebut sebelum ia menemui ajalnya. Usut punya usut, amalan terakhir yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh lelaki tersebut di hari-hari terakhirnya. Pertama, lelaki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku. Kedua,
sang lelaki juga mengakui bahawa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik. Meski demikian, ia juga pernah berada di sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan hajat orang soleh dibanding orang yang fasik. Di samping itu, ia juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa terakhirnya. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Dan aku pun tahu bahawa kegembiraan para kekasih kepadamu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah lelaki tersebut karena amal terakhir yang dilakukannya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW juga mengabarkan dalam hadis bahawa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahilil disebutkan, yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah tadi yang bisa dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kebenaran semuanya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi, umur kita diberkahi, rezeki kita diberkahi, perjalanan hidup kita diluruskan oleh Allah kepada jalan yang benar, dimudahkan dalam mencari ilmu untuk urusan agama, dilancarkan segala urusan kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja.